Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi penangkal petir. Pengertian petir. Petir adalah salah satu fenomena kelistrikan udara di alam. Proses terjadinya petir akibat perpindahan muatan negatif elektron menuju ke muatan positif. Proses terjadinya petir. Ada dua teori yang mendasari proses terjadinya petir. Di antaranya adalah satu, proses ionisasi. Sambaran petir merupakan peristiwa alam, yaitu proses pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer. Hal ini disebabkan berkumpulnya ion bebas bermuatan negatif dan positif di awan. Ion listrik dihasilkan oleh gesekan antara awan. Juga kejadian ionisasi ini disebabkan oleh perubahan bentuk air dari mulai cair menjadi gas atau sebaliknya, bahkan padat menjadi cair. Ion bebas menempati permukaan awan dan bergerak mengikuti angin yang berhembus. Bila awan-awan berkumpul di suatu tempat, maka awan bermuatan ion tersebut akan memiliki beda potensial yang cukup untuk menyambar permukaan bumi. Maka inilah yang disebut petir. Teori kedua adalah tentang gesekan antara awan. Pada mulanya awan bergerak mengikuti arah angin. Selama proses bergeraknya awan ini, maka saling bergesekan satu sama lain. Dari proses ini terlahir elektron-elektron bebas yang memenuhi permukaan awan. Proses ini bisa disimulasikan secara sederhana pada sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada sebuah rambut, maka penggaris ini akan menarik potongan-potongan kertas. Pada suatu saat awan ini akan berkumpul di sebuah kawasan. Saat inilah petir dimungkinkan terjadi karena elektron-elektron bebas ini saling menguatkan satu sama lainnya sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyabar permukaan bumi. Bahaya akibat sambaran petir. Yang pertama, sambaran petir langsung melalui bangunan. Sambaran petir yang langsung mengenai struktur bangunan rumah, kantor, dan gedung. Tentu saja hal ini sangat membahayakan bangunan tersebut beserta seluruh isinya karena dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan perangkat elektrik, bahkan korban jiwa. Maka dari itu, setiap bangunan diwajibkan memasang instalasi penangkal petir. Cara penanganannya adalah dengan cara memasang terminal penerima sambaran petir serta instalasi pendukung lainnya yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Terlebih lagi, jika sambaran petir langsung mengenai manusia, maka mengakibatkan luka atau cacat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Banyak sekali sambaran petir langsung yang mengenai manusia dan biasanya terjadi di area terbuka. Sambaran petir melalui jaringan telekomunikasi. Sambaran petir jenis ini hampir serupa dengan yang kedua, akan terjadi berdampak pada perangkat telekomunikasi, misalnya telepon dan PABX. Efek sambaran petir. Yang pertama, efek listrik. Yang kedua, efek tegangan tembus samping. 3, efek termal. 4, efek mekanis. 5, efek kebakaran karena sambaran langsung. Dan yang keenam, efek muatan. Pengertian penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir. Yang pertama, batang penangkal petir. 2, kabel konduktor. 3, tempat pembumian. Batang penangkal petir berupa batang tembaga yang ujungnya runcing. Dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Dengan demikian dapat memperlancar proses tarik-menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing ini dipasang pada bagian puncak suatu bangunan. Yang kedua, kabel konduktor. Terbuat dari jaringan kawat tembaga. Diameter kabel konduktor sekitar 1-2 cm. Kabel konduktor berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik ke tanah. Kabel konduktor tersebut dipasang pada dinding dan bagian luar bangunan. Yang ketiga, tempat pembumian atau grounding. Berfungsi mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian yang tertanam di tanah. Batang pembumian terbuat dari bahan tembaga berlapis baja dengan diameter 1,5 dan panjang 1,8 sampai 3 meter. Jenis-jenis bangunan yang perlu dipasang penangkal petir. 1.
bangunan tinggi seperti gedung bertingkat, menara, cerobong pabrik. 2. Bangunan penyimpanan bahan yang mudah meledak atau terbakar. 3. Bangunan untuk kepentingan umum seperti gedung sekolah, bandara, dan lain-lain. 4. Bangunan yang mempunyai fungsi khusus dan nilai estetika seperti museum, gedung arsip negara. Besarnya kebutuhan suatu bangunan terhadap instalasi proteksi petir ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerusakan serta bahaya yang terjadi jika bangunan tersebut tersambar petir. Sistem perlindungan petir harus mampu melindungi struktur bangunan atau fisik maupun melindungi peralatan dari sambaran langsung dipasangnya dan sambaran tidak langsung dengan dipasangnya penangkal petir internal atau yang sering disebut surge arrester serta pembuatan grounding system yang memadai sesuai standar yang telah ditentukan. Sampai saat ini ada alat proteksi yang dapat melindungi 100% dari bahaya petir. Namun usaha perlindungan mutlak dan wajib diperlukan. Selama lebih dari 60 tahun, pengembangan dan penelitian di laboratorium dan di lapangan terus dilakukan. Berdasarkan usaha rancangan sistem proteksi petir secara terpadu telah dikembangkan oleh Blast Spectrum Lightning Protection. Cara kerja penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel induktor menuju ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung penangkal petir tertarik ke muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan, tetapi sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik. Selain itu juga menyebabkan kebakaran atau ledakan. Untuk mencegah jaringan listrik tersambar petir, biasanya dalam bangunan dipasang alat penstabil arus listrik. Persyaratan penangkal petir. Pertama, proteksi saluran instalasi listrik pada bangunan menggunakan penangkal petir harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harus dipasang pada jarak yang cukup jauh. 2. Bila ketentuan nomor 1 di atas tidak dipenuhi, instalasi listrik pada sebuah titik yang berdekatan dengan instalasi penangkal petir harus dihubungkan dengan instalasi penangkal petir melalui celah proteksi. Tiang atap saluran listrik tidak boleh disambung secara konduktif dengan instalasi penangkal petir. Hubungan antara pembumi instalasi penangkal petir dan pembumi arrester boleh dihubungkan secara konduktif dengan pembumi instalasi listrik. Bila dalam instalasi listrik tersebut terdapat penghantar ikatan potensial, maka penghantar ikatan penyambung potensial itu harus dihubungkan dengan pembumi instalasi penangkal petir dan pembumi celah proteksi. Jenis-jenis penangkal petir. Yang pertama itu adalah jenis konvensional atau Franklin. Yang kedua, penangkal petir radioaktif. Yang ketiga, penangkal petir elektrostatis. Radius penangkal petir tidak hanya berdasarkan kapasitas rata-rata yang tercantum pada tabel. Radius perlindungan sebuah terminal unit penangkal petir sangat tergantung pada posisi penempatan dari bangunan. Luas radius proteksi penangkal petir ditentukan oleh rumus perhitungan risiko, yaitu dengan memperhatikan berapa jumlah hari guru di lokasi bangunan, 2. Bahaya dari bangunan, 3. Adanya bahan yang mudah terbakar, 4. Bahaya terhadap keselamatan manusia, 5. Beberapa tinggi terminal petir terhadap permukaan. Demikianlah materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.